bersatu dengan alam. Sampai akhirnya dengan arahan dari Ause, Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh naganya untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut. Melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan Ause dengan sosok Yuzong yang dulu memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa. Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut, termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas sengaja datang untuk membebaskan pedang yang dimaksud. Aoling kemudian juga datang, tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum naga harus tunduk kepada perintah langit. Lama setelah itu datanglah sang jenderal perang kerajaan langit, Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan. Pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian, atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala. Namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri, yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian. Ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama. Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil Wuching Tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya, disusul serangan kejut dari Pake dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Di sisi lain, Yilong, putra sulung Raja Naga Laut Selatan, masih saja memanas-manasi Ause dengan mengingatkannya tentang masa lalu. Diceritakan dulu saat masih di akademi, Ause lah murid yang terlemah. Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik roh naga, sedangkan Ause dibully yang bahkan belum bisa terbang. Disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Ause. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga, Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya waktu dengan wujud kera raksasanya. Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali. Walaupun begitu, Wukong tak bisa menahan amarahnya kepada Biksu Tong yang kala itu malah membantu para dewa. Andai saja saat itu mereka mau bekerja sama, mereka bisa kabur meninggalkan Istana Langit. Ya, tak ada gunanya juga mempermasalahkan masa lalu. Ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang. Namun karena ini bukanlah tubuh aslinya, membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan. Pertarungan pun kembali terjadi. Wukong memanggil pasukan keranya untuk menyerang Dewa Erlang. Namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang. Ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang. Tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang menghempaskan Dewa Erlang. Berulang kali mereka pun saling jual beli serangan. Sementara itu, melihat salah satu putranya terbunuh membuat Raja Naga sangat murka. Kemudian datang juga Yilong yang memperlihatkan luka di matanya akibat serangan dari Ause. Sedangkan kakak Ause pun meminta izin kepada Biksu Tong untuk membawa adiknya tersebut kembali ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Meskipun sempat menolak, akhirnya Biksu Tong pun membiarkannya mengingat ini adalah urusan keluarga. Namun Raja Naga yang meminta keadilan protes kepada kakak Ause. Ia mengatakan kalau seharusnya sesama bangsa naga harus saling membantu. Namun kakak Ause pun malah mempojokannya. Ia berkata bahwa ia sama sekali tak tahu mengenai Sun Wukong yang disegel di tempat ini. Menurutnya terlalu banyak kejanggalan sehingga perlu diselidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan klan Naga Laut Selatan dalam masalah ini. Ia pun akhirnya membawa Ause segera pergi ke tempat asalnya, yaitu Istana Naga Laut Timur. Sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong.
Sebagai jenderal tertinggi, jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi. Sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan. Ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut. Sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya. Hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kera raksasanya. Berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi. Semakin kesal, Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya, tak ada pilihan lain. Lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong. Akan tetapi, ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya. Sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus 1000 bayangan sebelumnya. Kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi. Ditambah lagi, Biksu Tong dan yang lainnya juga palsu karena yang asli sudah pergi dari tempat tersebut. Kekompakan mereka ternyata berkat pesan Sun Wukong yang ia katakan di perjalanan dulu. Wukong membuat semacam kode darurat, yaitu jika ia berkata, "Tunggu aku menyelesaikan pertarungan," maka itu berarti mereka harus bersiap untuk melarikan diri. Tak disangka ternyata kode itu pun sekarang menyelamatkan mereka. Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi. Mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama. Sayangnya tak lama waktu berselang, kekuatan Wukong pun mencapai batasnya. Rohnya pun keluar dari tubuh Bailang. Ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali. Ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya. Setelah semua yang terjadi, Biksu Tong pun semakin yakin dengan jalan yang sudah ia pilih ini adalah jalan yang benar untuk menegakkan keadilan. Ia juga membuang simpai emas Wukong yang awalnya ia gunakan untuk menekan kekuatannya jika sewaktu-waktu Wukong bertindak liar. Sementara Bailang yang sudah tersadar sangat syok karena memimpikan Xiao Yi. Ia segera mengecek api penyucian, namun betapa paniknya setelah melihat api tersebut yang sudah padam. Dan ternyata api penyucian tersebut kembali menjelma menjadi sosok Xiao Yi. Tentu perjalanan mereka masih berlanjut dan tamat. Gelam dan tak bisa berenang. Untung saja ada Wuqing yang segera membantunya. Wuqing pun memotong pohon-pohon dan melemparnya kepada Guru Tang. Tak lama setelah itu, Raja Naga bercerita tentang sebuah rahasia bahwa pilar-pilar yang mengurung Sun Gokong memang dibuat khusus untuk melemahkan jiwa seseorang agar Sun Gokong tak bisa terlahir kembali. Mendengar hal itu, Guru Tang pun mulai panas. Ia merasa menyesal karena keputusannya dulu merapalkan mantra tersebut. Guru Tang pun melampiaskan semuanya kepada Raja Naga. Ternyata kekuatan Guru Tang sudah hampir setara dengan Raja Naga. Bahkan setelah memakai perisai petir, Raja Naga tetap saja dipukul mundur. Hingga akhirnya Raja Naga pun kemudian berubah menjadi wujud naganya. Sedangkan Pak Jie terus melawan putra kedua. Beberapa kali Pak Jie menyerang Dewa Rulai dengan sangat kuat. Beberapa serangan Dewa Rulai pun terus muntah darah setelah menerima serangan tersebut. Dan karena Dewa Rulai belum sepenuhnya memulihkan diri, ia pun semakin kehabisan tenaga untuk melawan dua Raja Langit. Terlanjut cerita hari ini, pertarungan pun terus berlanjut antara Dewa Rulai melawan dua Raja Langit. Dewa Rulai pun semakin terpojok karena kali ini dua Raja Langit menyerangnya secara bersamaan. Hingga akhirnya Dewa Rulai pun tak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan terpenuhnya untuk memukul mundur dua Raja Langit.
berhasil memukul mundur Raja Gerbang Barat dan juga Timur dengan sangat kuat. Namun, beberapa saat kemudian Raja Gerbang Barat pun mulai panas. Dan kali ini pun bertarung dengan sangat serius. Ia pun mengeluarkan wujud monster raksasa petirnya yang dikendalikan dengan drum. Dewa Rulai pun berada dalam bahaya saat Raja Gerbang Timur juga tidak memberi ampun. Waktu Dewa Rulai, Raja Gerbang Timur berkata kalau sebenarnya perubahan Kaisar Langit terjadi semenjak 300 tahun yang lalu saat pertarungan terakhir melawan klan Asura di kota terbengkalai. Ia pun menyuruh Dewa Rulai untuk mencari petunjuk di kota tersebut. Dan Dewa Rulai pun pergi meninggalkan Raja Gerbang Timur. Dan bersatu dengan alam. Sampai akhirnya dengan arahan dari Ause, Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh naganya untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut. Melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan Ause dengan sosok Yuzong yang dulu memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya. Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa. Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut, termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas sengaja datang untuk membebaskan pedang yang dimaksud. Aoling kemudian juga datang, tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum naga harus tunduk kepada perintah langit. Lama setelah itu datanglah sang jenderal perang kerajaan langit Dewa Erlang bersama para pasukan langit. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan. Pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian, atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala. Namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri, yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian. Ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya. Dilancarkanlah serangan pertama. Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong. Serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka. Beruntung serangan kedua berhasil Wucing Tangkis yang datang membantu gurunya. Giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya, disusul serangan kejut dari Parke dengan senjata andalannya. Nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang. Di sisi lain, Yilong, putra sulung Raja Naga Laut Selatan, masih saja memanas-manasi Ause dengan mengingatkannya tentang masa lalu. Diceritakan dulu saat masih di akademi, Ause lah murid yang terlemah. Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik roh naga, sedangkan Ause dibully yang bahkan belum bisa terbang. Disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Ause. Di sisi lain, Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong. Sekuat tenaga, Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas. Namun meskipun begitu, Sun Wukong yang sekarang hanya waktu dengan wujud kera raksasanya.
Ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang. Lalu ia menemui Biksu Tong. Terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali. Walaupun begitu, Wukong tak bisa menahan amarahnya kepada Biksu Tong yang